Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial sesuai janji kemarin ya. Kita akan membuat VPS dari awal sampai bisa jualan akun lur. Oke, di sini untuk praktek saya akan menggunakan VPS Dewabis lah yang murah saja. Karena hanya buat tutorial, sebenarnya bebas ya teman-teman. Untuk VPS ini bermacam-macam. Kalian bisa pakai SG, bisa pakai SG itu ada Digital Ocean, ada SGDU, ada Azure dan lain sebagainya. Untuk Indo banyak varian juga. Indo ada Bisnet, ada Apik Media dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Di sini hanya untuk tutorial. Kenapa saya menggunakan ini? Karena selain murah, ini nanti kan belum ada akses root teman-teman. Jadi nanti jika kalian VPS-nya belum ada akses root, nanti sekalian akan saya ajarkan gimana sih cara untuk membuat akses root. Oke ya. Di sini kalian masuk saja di dewabis.com. Jika kalian ingin membuat seperti saya, tinggal klik login saja teman-teman. Seperti ini. Di sini kita akan login pakai Google saja ya, biar gampang. Sign in with Google. Oke, kita pakai yang ini saja. Oke, kita tunggu. Oh, ini nggak bisa lur. Oke, kita coba bikin yang lain saja ya, yang bisa login pakai Google. Kita coba pakai, kita ketik saja. Di sini banyak kok teman-teman. Kalian ketik VPS Indo. Di sini banyak ada Bisnet.q. Kalau pengen oke ya pakai Bisnet.q. Di sini cobalah saya akan pakai Hostinger saja ya. Oke, di sini kita pilih sekarang. Kita buat yang murah saja ya. Di sini ada variannya ya teman-teman. Ada yang RAM 1. Jadi VPS itu bermacam-macam ya, karena ini komputer virtual ya. Jadi ada speknya juga. Di sini ada bandwidth 1 tera, nggak apa-apa lah. Nah, ini ada, oh ini sudah full root access ya. Jangan nanti kalian bingung nanti kalau VPS-nya belum ada akses root. Contohnya seperti Bisnet.q ini kan kalian harus bikin akses root sendiri. Oke lah, pakai ID cloud aja lah. Oke, seperti ini ya. Kalian bisa order di sini. Di sini RAM 1 saja ya. Kalian buat sekarang karena buat tutor saja. Oke, seperti ini ya. Terus kita akan login with Google. Saya biar nggak ngisi-ngisi akun ya. Oke, kita pilih email kita. Oke, di sini proses untuk pembukaannya ya, teman-teman. Oke, nanti jika video ini banyak yang nonton ya, nanti jika tembus 100 like, ini akan saya giveaway kan lah VPS ini. VPS iseng-iseng ini ya. Oke, sudah begini saja. Untuk payment method kita pakai ini aja lah, complete setup, add payment method later. Sudah gini aja lah, nanti kita akan tambahkan di dalam aja. Oke, kita tunggu seperti ini. Sebenarnya sih bagus Hostinger tadi ya, cuma kan dia langsung full root access. Nanti jika teman-teman mengalami kendala saat akses root, nanti kan bingung jika nggak ada tutornya kayak gitulah. Oke, di sini kita tunggu. Oke, nah langkah pertama kita harus top up dulu ya teman-teman ya. Di sini kita akan top up saldo dulu, karena untuk bikin ini kita butuh saldo. Untuk top up minimal 50.000 ya. Oke, di sini kita sudah di menu ini. Nah, kita akan tambahkan metode pembayaran di sini saja. Di sini biar gampang ya, kita pakai kiri saja, add. Oke, sudah, ini done. Sekarang kita bisa lakukan top up dulu ya, top up your account.
Sini minimal 50 ya, kita akan top up dulu. Oke, sebentar, ini sudah iris. Ini sudah 50.000 top up. Nih kok muncul-muncul ini, sebentar. Saya cancel dulu ya. Coba diulangi lagi. Top up your account. Nah, ini sebentar, top up your account. Oke, saya reload dulu ya, nggak tahu kenapa ini. Apa koneksi saya atau gimana ini lur. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya banyak, kalian bisa juga pakai Google Cloud. Google Cloud itu GCP ya, tapi nggak bikin lah karena itu perlu kartu kredit juga. Ini hanya buat tutor aja lah, gampang-gampangan aja. Oke, sudah klik top up ya. Seperti ini. Oke, di sini ada barcode-nya ya. Kita tinggal scan teman-teman. Sini saya akan scan pakai Shopee lur. Oke, saya scan dulu pakai HP saya ya. Oke, di sini kita bayar sekarang. Nah, oke, di sini sudah saya bayar ya. Langsung sukses. Kita kembali ke merchant lur. Oke, di sini kita cek billing account. Prosesnya seperti ini. Nanti kita tinggal bikin virtual machine-nya ya, teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti itu, kurang lebih. Nah, ini ya kredit saya sudah masuk 50.000. Sekarang kita bisa lanjut untuk proses selanjutnya. Kita ke compute ya di sini. Terus kita buat create new resources kayak gitu. Bopoy bahasanya. Nah, ini untuk OS bebas ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa pakai Ubuntu. Kalau mau buat RDP Windows bisa pakai RDP Windows. Ada Debian, saya pakai Ubuntu aja lah yang 20. Terus ini yang murah saja karena buat tutor seperti ini. Untuk username-nya yes, terserah sih sebenarnya teman-teman. Oke, di sini seperti ini. Untuk password kita akan buat gini aja lah, Kediri gitu aja ya lur ya. Oke, ini wae lah, sing penting cuma nggo praktek wae. Nah, ini seperti ini, terus ini namanya bebas lah. Seperti ini aja ya, terus kita create gitu aja. Oke, don't save. Di sini sudah building ya. Kita tunggu untuk proses ini selesai ya, teman-teman. Nah, nanti ada beberapa langkah lagi, teman-teman. Nanti setelah ini selesai, kita harus login ya. Nanti kita akan buat akses root-nya dulu, teman-teman. Nanti kalau nggak ada akses root-nya itu nggak bisa. Kayak begitu. Karena ini belum full root. Beda dengan yang hostinger tadi, teman-teman. Kalau hostinger tadi itu saya tadi nggak ngeklik ini teman-teman, harusnya ngeklik ini tadi lur. Harusnya ini ada promo tadi, dapatkan free kredit 50.000. Aduh, ini bisa diklaim nggak ini? Nah, lumayan kalau dapat kredit nih. Cloud untuk bank salur, aduh kayaknya nggak bisa ini. Oke, enggak apa-apa lah wis. Tadi nggak lihat ya promo ini. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, di sini kayaknya sudah, oh belum ya, masih 40%. Jadi langkahnya seperti ini ya teman-teman. Nanti biar gampang no cut no edit gitu.
seperti ini. Jadi yang lama itu prosesnya bikin seperti ini. Sebenarnya sih di Shopee banyak juga yang jual teman-teman. Ini script premium yang biasa saya pakai. Nanti kalau kalian order script premium, kalian bisa order di sini. Nanti link saya taruh deskripsi. Nanti untuk instalasi ini saya akan pakai script gratisan saja karena hanya buat tutorial. Jadi nah script gratisan dari Kang Arif. Di sini kan hanya bisa untuk SSH dan OpenVPN saja, nggak bisa untuk yang lain kayak gitu. Karena buat tutorial ya nggak apa-apa lah. Nah nanti misal kalian mau pakai buat jualan atau buat coba-coba, bisa pakai yang premium ini, harganya murah kok, segini. Ini nanti komplit ya, sudah ada Shadowshock, ada Trojan, ada Famous dan lain-lainnya. Kalau nanti script yang akan saya pasang ini gratis, cuma hanya ada SSH dan OpenVPN only ya, kayak gitu. Seperti ini kita proses untuk building ya. Ini buildingnya agak lama lur. Oke sudah ya. Di sini untuk creating VM down seperti ini. Oke kita klik di sini ya. Untuk nah di sini sudah running ya teman-teman ya. Nah kalian bisa login menggunakan IP ini ya teman-teman ya, di putih. Oke di sini saya pakai Linux ya. Nggak apalah, praktek sama, kurang lebih sama kok putihnya dengan yang ada di Windows. Oke kalian pastekan di sini ya teman-teman ya untuk IP tadi ya. Lalu kita open, kita accept ya. Saya perbesar aja biar mudah. Oke login as. Oke, untuk passwordnya kita masukkan. Oke, sudah ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kan aksesnya belum root ya teman-teman ya. Kita akan bikin akses root terlebih dahulu. Caranya kalian ketik sudo spasi strip i ya, enter. Lalu kalian ubah dulu untuk passwordnya. Caranya password ya, seperti ini, enter. Masukkan password baru. Saya buat gampang aja. Oke, di sini kita sudah sukses untuk membuat passwordnya teman-teman. Nah sekarang kita perlu edit dulu teman-teman untuk bagian SSHD config kayak gitu ya. Kita caranya seperti ini, nano spasi garis miring etc garis miring SSH garis miring SSHD terus config kayak gitu ya. Jadi seperti ini ya, nano strip etc garis miring seperti ini. Kalian samakan lalu kalian enter. Nah kita perlu mengedit di sini ya teman-teman ya. Di sini kita nggak bisa pakai mouse, kita hanya bisa pakai arah bawah, kanan, kiri, atas seperti itu aja. Nanti yang perlu kita rubah adalah di sini parameter login. Di sini karena masih ada pagar, nanti nggak berjalan programnya. Pagar kita hilangkan ya. Terus di sini untuk prohibit password kita ganti yes. Kayak gini ya. Terus kita ke bawah lagi. Ini public authentication, kalian pilih no ya. Jangan lupa untuk pagernya dihilangi biar nanti komennya jalan. Kita ke bawah lagi. Nah di sini untuk password authentication yes. Jadi skemanya ya, parameter yes, public authentication no, terus password authentication yes. Jika sudah kalian ketik ctrl x y enter seperti ini ya. Jika sudah kalian ketik saja sistem ctl restart SSH kayak gitu ya teman-teman ya, enter. Jika sudah kalian bisa ketikkan exit. Oke sudah. Sekarang kita bisa praktekkan ya teman-teman. Ini sudah bisa login menggunakan root. Oke kita perbesar ya. Kita login root, terus passwordnya 123.
kayak gitu ya, enter. Nah ini sudah ya, di sini sudah aksesnya sudah root. Jadi langkahnya seperti itu teman-teman. Jadi jika belum bikin akses root itu nggak bisa kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke tahap instalasinya. Di sini ada beberapa ya caranya. Nah seperti ini, kita tinggal ketikkan saja sama seperti itu. Ini kebetulan sebentar saya sebentar. Tuh. Oke, saya perkecil dulu ya teman-teman. Nah, kita tinggal ketikkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sesuai di sini sudah ada instruksi. Lakukan koneksi SSH ke VPS ya menggunakan putih seperti Windows, juga SSH untuk Android. Nanti akses root ya. Jadi tujuan membuat akses root tadi adalah seperti itu. Sekarang kita kan sudah bikin akses rootnya ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal ketikkan untuk scriptnya seperti itu ya, wget http Evira US UB .sh seperti ini ya. Kalian pastikan benar wget http Evira US UB. Oh, di sini 20-nya belum ada. UB 20 sh seperti ini ya. Jika sudah kalian enter. Nah, seperti ini sudah. Lalu kalian izinkan ya untuk scriptnya agar bisa dieksekusi. Caranya chmod seperti itu ya, +x ubi 20.sh ya. Seperti ini ya, enter. Di sini sudah. Kita tinggal lakukan eksekusi untuk scriptnya ya, ubi 20.sh seperti ini ya, kita enter. Nah, di sini teman-teman ini proses untuk instalasi script sudah berjalan teman-teman ya. Kita tinggal menunggu sampai proses ini selesai ya teman-teman. Nanti untuk kecepatan penginstalan ini tergantung daripada koneksi kalian ya teman-teman ya. Karena di sini koneksi saya nggak begitu cepat teman-teman ya, jadi harus sabar dulu. Nanti untuk prosesnya seperti ini teman-teman ya, untuk proses penginstalannya. Oke, sertifikat expired, certification nggak apa-apa lah, ini biarkan saja. Nah, untuk proses seperti ini nanti kurang lebih seperti ini. Lumayan lama ya teman-teman, jadi tergantung koneksi juga. Seperti ini install, masih proses instalasi. Nah, nanti prosesnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi nanti tergantung koneksi kalian ya. Ini sudah selesai untuk scriptnya ya teman-teman. Nah, nanti seperti ini ya. Di sini kita perlu melakukan reboot ya, sesuai instruksi ini ya. Oke, di sini sudah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita akan praktekkan nanti untuk membuat akunnya. Nanti tapi ini hanya itu tadi teman-teman. Untuk akunnya itu hanya bisa buat SSH dan OpenVPN. Oke, kita akan coba bikin lagi ya. Bikin lagi. Kita akan coba open. Seperti ini ya, terus kita open. Kita lihat proses rebootnya udah selesai apa belum. Sepertinya belum teman-teman. Nah, seperti ini lah. Nanti bebas ya, kalau bisa sih jangan pakai ini ya. Ini nggak tahu sih, akhir-akhir ini agak susah teman-teman. Oke, oh nih sudah. Oke, kita akan buka ya.
root, terus passwordnya kita masukkan, enter. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman ya. Untuk akses menu kalian klik menu ya. Seperti ini. Nah, di sini banyak ya. Untuk membuat user kalian klik username, untuk buat trial ya trial, untuk hapus. Kalau mau cek user login cek seperti ini aja. Kalau mau speed test ya tinggal ketik aja speed test kayak gitu, enter kayak gitu. Oke, hanya gini saja sih, kita coba buat trial ya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah, nanti kalian bisa salin terus kalian kasih ke pembelinya. Seperti itu aja. Kita coba lagi untuk menu-menu selanjutnya. Untuk username, ini untuk buat user baru ya. Seperti ini username-nya, coba kita aja. Sama saja untuk caranya. Lagi ada untuk hari seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini untuk caranya ya teman-teman. Terus kita mau coba apa, ngecek daftar member. Nah, ini bisa kalian klik saja member. Nah, nanti akan muncul ini apa namanya, klien yang sudah ada di VPS kalian. Terus bisa lagi akses ini apa namanya, info untuk menampilkan sistem ya teman-teman ya. Kita akan coba klik info. Nah, seperti ini. Oh, nggak bisa, tadi sepertinya nggak keinstall ya. Oke, kurang lebih seperti itulah untuk VPS nya teman-teman ya. Oke, jangan lupa nanti jika ada apa ya pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jika nanti bingung langsung saja join grup ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian karena videonya sudah panjang ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini proses pembuatan VPS ya, dari awal, dari proses kita beli terus kita bikin akunnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk sedulur semuanya. Jangan lupa di like ya, nanti jika like-nya tembus 100 saya akan giveaway lah untuk VPS ini, karena saya kan sudah banyak untuk VPS-nya, jadi nggak saya pakai karena untuk kebutuhan trial aja, untuk kebutuhan tutor saja. Oke, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.